Pada video kali ini, kita akan belajar tentang PPh pasal 22 dan cara menghitungnya. Nah, bagi teman-teman yang bekerja di bendahara pemerintah, atau teman-teman yang bekerja di BUMN, atau bertransaksi dengan BUMN, termasuk juga dengan teman-teman yang bekerja di perusahaan ekspor impor, maka PPh pasal 22 adalah PPh yang sudah lumrah dibahas. Karena PPh pasal 22 ini secara umum adalah PPh atas penyerahan barang pembelian, termasuk barang-barang impor dan barang-barang tertentu. Nah, jadi ini pajak atas barang impor dan barang-barang tertentu. Nah, kali ini kita akan membahas pengertiannya, dasar hukum, jenis barang yang dikenakan, tarif, dan bagaimana cara menghitungnya. Kita ke yang pertama, yaitu pengertian PPh pasal 22 dan dasar hukumnya. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Pasal 22 disebutkan Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang impor dan kegiatan usaha di bidang lain. Jadi secara ringkas disebutkan PPh pasal 22 adalah atas barang impor dan pembelian untuk kegiatan usaha di bidang lain. Nah, sedangkan ketentuan lain yang mengatur dasar pemungutan, sifatnya, besar tarifnya, dan tata cara penyetoran dan pelaporan pajaknya diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017, di mana terdapat perubahan terakhir yaitu PMK Nomor 110 Tahun 2018. Nah, pertanyaannya, siapa saja yang memungut PPh pasal 22 dan jenis barang dan tarif pajak PPh pasal 22 itu berapa? Nah, kita akan membahas pada slide ini. Yang pertama dipungut oleh Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, ini khusus untuk impor barang dan ekspor komoditas. Nah, barang-barang yang termasuk di sini adalah lampiran 1. Nah, di sini di lampiran 1 sampai lampiran 4 ini terdapat banyak sekali jenis barang-barang, jadi nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi akan saya lampirkan linknya. Namun ini di sini hanya saya ambil 1-2 jenis barangnya saja. Misalnya lampiran 1 berisi tentang parfum pakaian, maka tarif PPh pasal 22-nya 10%. Kemudian lampiran 2 misalnya perangkat dapur dan barang perhiasan, tarifnya 7,5%. Lampiran 3 misalnya gandum dan terigu, tarifnya 0,5%. Barang selain A dan B, artinya selain lampiran 1 dan lampiran 3 yang menggunakan API, dikenakan tarif 2,5%. Nah, API-nya adalah angka pengenal impor atau tanda pengenal sebagai importir. Sedangkan barang C dan D yang tidak menggunakan angka pengenal impor dikenakan tarif 7,5%, dan barang yang tidak dikuasai adalah 7,5%. Sedangkan atas ekspor, ini khusus untuk lampiran 4, misalnya komoditas tambang batu bara, mineral logam dan non-logam dikenakan tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Nah, selanjutnya bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran, misalnya pemerintah pusat, daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya, atas pembayaran pembelian barang. Jadi fokusnya di sini adalah pembelian. Selanjutnya bendahara pengeluaran atas pembelian juga. Kemudian kuasa pengguna anggaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga melalui mekanisme pembayaran langsung. Nah, selanjutnya badan usaha tertentu. Ini ada kategorinya. Yang pertama badan usaha milik negara, yang biasanya di belakang nama perusahaan tersebut tertulis persero. Kemudian badan usaha atau BUMN yang merupakan hasil dari restrukturisasi, misalnya ini untuk anggota-anggota holding. Yang selanjutnya badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Nah, jadi untuk PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, kuasa pengguna anggaran, termasuk BUMN dengan ketiga kategori ini, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya dikenakan tarif 1,5%, tidak termasuk PPN. Jadi kalau harga barang tersebut sudah termasuk PPN, maka PPN-nya dikeluarkan dulu dari perhitungannya. Selanjutnya badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, kertas, baja, otomotif, farmasi, atas penjualan. Nah, kalau tadi atas pembelian, ini atas penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri. Jadi kalau seandainya industri semen tersebut menjual barangnya kepada konsumen,
itu tidak dikenakan PPh pasal 22. Jadi mereka-mereka ini dikenakan PPh pasal 22 jika menjual hasil produksi kepada distributor. Jadi jelas ya, distributor dalam negeri. Nah, untuk semua jenis semen dikenakan tarif 0,25%. Sedangkan untuk penjualan kertas tarifnya 0,1%, untuk penjualan baja 0,3%, sedangkan untuk semua jenis kendaraan bermotor roda 2, roda 4, kecuali alat berat, atau juga kecuali barang kendaraan bermotor yang sangat mewah, dikenakan tarif 0,45%. Sedangkan untuk semua jenis obat dikenakan tarif 0,3% dari dasar perhitungan pajak atau dasar pengenaan pajak PPN-nya. Selanjutnya, agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri dikenakan tarif 0,45% dari DPP PPN. Selanjutnya, produsen atau importir BBM, gas, pelumas, atau penjualan barang tersebut. Yang pertama, BBM berupa penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum. Nah, jadi jelas di sini ya bahwa penjualannya ini kepada stasiun pengisian bahan bakar umum, bukan kepada konsumen langsung. Dengan syarat yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina dikenakan tarif 0,25%. Kemudian yang dibeli selain dari Pertamina dan anak Pertamina dikenakan tarif 0,3%. Yang selanjutnya selain dari poin 1 dan poin 2 dikenakan tarif 0,3%. Sedangkan untuk penjualan bahan bakar gas sebesar 0,3%, sedangkan untuk pelumas dikenakan tarif 0,3%. Selanjutnya, badan usaha industri atau eksportir atas pembelian bahan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan usaha atau eksportirnya dikenakan tarif 0,25%. Nah, jadi ketika mereka melakukan pembelian, maka si badan usaha ini yang memungut PPh pasal 22 dengan tarif 0,25%. Selanjutnya, pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan non-logam dari badan atau perorangan pemegang izin usaha pertambangan dikenakan tarif 1,5%. Selanjutnya, badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. Jadi ketika badan usaha melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri dikenakan tarif 0,45%. Nah, kemudian atas PPh pasal 22 yang dipungut oleh lebih kurang 11 badan usaha ini, apabila tidak memiliki NPWP, maka wajib pajak yang dipungut PPh pasal 22 tersebut dikenakan tarif lebih tinggi 100%. Contohnya bagaimana? Misalnya ketika BUMN melakukan pembelian barang kepada katakanlah PTA, sedangkan PTA tidak bisa menunjukkan NPWP-nya, maka tarif yang seharusnya dikenakan 1,5% menjadi 3%. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada batasan pembelian yang tidak dikenakan PPh pasal 22? Artinya ketika nominalnya katakanlah 10.000 atau 100.000, apakah tetap dikenakan PPh pasal 22? Ternyata ada batasannya. Nah, batasannya ada 3. Yang pertama, pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran maksimal 2 juta, tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah. Jadi artinya misalkanlah Pemprov DKI melakukan pembelian barang elektronik kepada CVA misalnya dengan total 2 juta rupiah, maka tidak dikenakan PPh pasal 22. Tetapi kalau lebih 2 juta, ya pasti dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Selanjutnya, pembayaran yang dilakukan oleh badan usaha tertentu, misalnya BUMN tadi ya, maksimal 10 juta tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah. Nanti contohnya kita lihat pada slide berikutnya. Kemudian pembelian bahan-bahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang belum melalui proses industri untuk keperluan industri dan ekspor. Jadi barang-barang yang dibeli tersebut digunakan untuk industri atau ekspor dengan nilai maksimal 20 juta. Jadi artinya ketika membeli 20 juta dan di bawahnya tidak dikenakan PPh pasal 22,
Sedangkan jika membeli di atas 2 juta sudah dikenakan tarif PPh pasal 22. Nah, kita ke contoh perhitungannya. Yang pertama, PT ABC Persero, berarti dia BUMN, melakukan pembelian komputer dan perangkat lainnya dari CV sedia komputer dengan nilai total pembelian 9 juta. Nah, penjelasannya, PT ABC merupakan badan usaha milik negara, di mana PPh pasal 22 yang dikenakan atas pembelian tersebut adalah 1,5% dengan syarat nominal di atas 10 juta. Nah, karena transaksinya hanya 9 juta, maka tidak dikenakan PPh pasal 22. Contoh selanjutnya, PT ABC melakukan pembelian komputer dan perangkat lainnya dari CV sedia komputer dengan nilai total pembelian 19 juta. Nah, PT ABC adalah BUMN, akan melakukan pemungutan PPh sebesar 1,5% dengan syarat nominal di atas 10 juta. Nah, transaksi di atas sudah melebihi 19 juta, maka dikenakan tarif PPh pasal 22, 1,5% dikali 19 juta, hasilnya 285.000. Jadi artinya ketika PT ABC melakukan pembayaran kepada CV sedia komputer, dia akan membayarkan sebesar 19 juta dikurang 285.000 rupiah. Nah, dalam hal CV sedia komputer tidak punya NPWP, maka tarifnya lebih tinggi 100%. Maka PPh pasal 22-nya adalah 2 kali 1,5% kali 19 juta. Atau boleh juga istilahnya 208, lebih tinggi 100% dari 285.000. Jadi makanya di sini saya buat di sini 2 kali 1,5%, karena tarif normalnya 1,5%, karena tidak punya NPWP lebih tinggi 100%, sehingga yang dipotong dari CV sedia komputer oleh PT ABC adalah Rp570.000. Nah, contoh yang ketiga, masih PT yang sama melakukan pembelian dan perangkat lainnya dari CV sedia komputer dengan nilai total pembelian 19 juta. Tetapi untuk menghindari PPh pasal 22, maka kwitansinya dipecah menjadi 2 masing-masing 9.500.000. Nah, atas kasus tersebut kwitansi tidak bisa dipecah. Ini tidak bisa dipecah. Karena itu sudah disyaratkan di dalam undang-undangnya, di peraturan Menteri Keuangannya, sehingga tetap dikenakan PPh pasal 22 dari total pembelian. Jadi tetap ya teman-temannya, 1,5% kali 19 juta, hasilnya 285.000. Tetapi jika tidak punya NPWP, tarifnya lebih tinggi 100%. Jadi ibaratnya jadi 3% kali 19 juta, hasilnya 570.000. Jadi kwitansinya tidak bisa dipecah demi menghindari pajak. Nah, selanjutnya misalnya Pemprov Sumatera melakukan pembelian perangkat elektronik dari CV Jaya Elektronik dengan total pembelian 2 juta. Nah, tadi kan disyaratkan untuk pemerintah bendahara syarat minimal pembeliannya adalah 2 juta. Jika 2 juta atau di bawahnya maka tidak dikenakan PPh pasal 22. Nah, ini masih pas 2 juta sehingga tidak dikenakan PPh pasal 22. Selanjutnya, Pemprov Sumatera melakukan pembelian perangkat elektronik dari CV Jaya Elektronik, di mana CV Jaya Elektronik ini adalah non-PKP sehingga tidak ada PPN di dalamnya, dengan total pembelian 20 juta. Maka atas pembelian tersebut dikenakan PPh pasal 22, 20 juta dikali 1,5%, dapatlah hasilnya 300.000. Tetapi jika CV Jaya Elektronik tidak punya NPWP, maka tarifnya menjadi 600.000, lebih tinggi 100%. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada barang yang dikecualikan dari PPh pasal 22? Artinya ketika pemerintah ekspor impor atau badan usaha tertentu membeli barang atau mengimpor barang, apakah semuanya dikenakan tarif PPh pasal 22? Katakanlah misalnya pembelian sembako, apakah kena PPh pasal 22? Nah, kita lihat di slide berikut. Yang pertama yang dikecualikan yaitu impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Jadi ketika ada diatur, maka barang-barang tersebut tidak dikenakan PPh pasal 22. Kemudian impor barang yang dibebaskan dari pungutan biaya masuk dan atau pajak pertambahan nilai berupa barang perwakilan negara asing, katakanlah barang diplomat, barang untuk keperluan badan internasional, barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah, amal, dan lain-lain, barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan lain-lain, barang untuk keperluan penelitian. Selanjutnya, barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra
peti atau kemasan berisi jenazah atau abu jenazah, barang pindahan, barang pribadi penumpang, barang yang diimpor oleh pemerintah pusat daerah untuk kepentingan umum. Nah, jadi kalau pemerintah pusat atau daerah mengimpor untuk keperluan kantor misalnya, itu dikenakan tarif PPh pasal 22. Tetapi jika untuk kepentingan umum, katakanlah untuk sarana umum, tidak dikenakan PPh pasal 22. Selanjutnya persenjataan, amunisi dan perlengkapan militer dan barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya jenis vaksin, ini salah ya, ini vaksin polio. Kemudian buku yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kapal dan perangkatnya, pesawat dan suku cadangnya, kereta api dan suku cadangnya, peralatan yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan, barang untuk kegiatan hulu minyak bumi, barang untuk kegiatan usaha panas bumi. Selanjutnya impor sementara dan impor kembali. Impor sementara artinya barang tersebut akan diekspor kembali, jadi hanya ibaratnya singgah saja seperti itu. Kemudian impor kembali barangnya dibeli kemudian untuk diimpor lagi. Yang selanjutnya pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, gas, pelumas dan benda-benda pos untuk yang di pembelian oleh konsumen langsung. Pemakaian air dan listrik. Nah, jadi ketika kita sebagai masyarakat memakai air dan listrik itu tidak dikenakan PPh pasal 22. Kemudian impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Nah, tadi kan disebutkan jika tidak untuk tujuan ekspor maka dikenakan PPh pasal 22. Tetapi jika barang tersebut akan diekspor ulang maka dikecualikan. Selanjutnya pembelian barang untuk keperluan bantuan operasional sekolah, ini juga dikecualikan dari PPh pasal 22. Selanjutnya penjualan emas batangan oleh badan usaha kepada Bank Indonesia. Kemudian pembelian gabah oleh bendahara pemerintah dan Bulog, dan pembelian bahan-bahan pokok pangan oleh Bulog. Jadi artinya cukup banyak juga barang-barang yang dikecualikan dari PPh pasal 22. Nah, sampai di sini dulu penjelasannya. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.